Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan berpikir untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester. Langsung saja. Perkenalkan, nama saya Indra Yuwana dari Prodi Psikologi Islam kelas F. Langsung Pembahasan kali ini ada 4, yaitu yang pertama pengertian berpikir, yang kedua proses berpikir, yang ketiga berpikir dalam perspektif Al-Quran, yang keempat problem solving atau pemecahan masalah. Langsung saja ke pengertian berpikir. Para ahli mendefinisikan berpikir sebagai suatu proses mental yang bertujuan memecahkan masalah. Berpikir merupakan proses yang menghasilkan representasi mental baru melalui transformasi informasi yang melibatkan interaksi yang kompleks antara berbagai proses mental seperti penilaian, abstraksi, penalaran imajinasi, dan pemecahan masalah. Lanjut, berpikir itu meliputi 3 komponen pokok, yaitu pertama, berpikir merupakan aktivitas kognitif. Yang kedua, berpikir merupakan proses yang melibatkan beberapa manipulasi pengetahuan di dalam sistem kognitif. Yang ketiga, berpikir diarahkan dan menghasilkan penuatan pemecahan masalah. Lanjut, yang ke B ada proses berpikir. Proses berpikir dibagi menjadi 2. Yang pertama ada pembentukan pengertian, yang kedua ada pembentukan pendapat. Yang pertama pembentukan pengertian. Pengertian logis dibentuk melalui 4 tingkat, yakni pertama menganalisis ciri sejumlah objek yang sejenis, diperhatikan unsurnya satu per satu. Yang kedua, membandingkan ciri tersebut untuk ditemukan ciri yang sama dan selalu ada serta yang hakiki. Yang ketiga, mengabstrasikan, yaitu menyisihkan, membuang ciri-ciri yang tidak hakiki dan menangkap ciri-ciri yang hakiki. Yang keempat, pembentukan pengertian. Lanjut, yang kedua, pembentukan pendapat. Ada 3 pembentukan pendapat, yakni meletakkan hubungan antara 2 buah pengertian atau lebih. Yang kedua, pendapat yang dinyatakan dalam bahasa disebut kalimat yang terdiri dari pokok kalimat atau subjek, sebutan, dan predikat. Yang ketiga, ada 3 macam pendapat, yaitu pendapat afirmatif, pendapat yang mengiyakan, yang secara tegas menyatakan keadaan sesuatu. Yang kedua, pendapat negatif, pendapat yang secara tegas menerangkan tentang tidak adanya sesuatu sifat pada sesuatu hal. Lanjut, C, berpikir dalam perspektif Al-Quran. Satu ketentuan berpikir dalam Al-Quran itu, apabila kita mencermati ungkapan tentang berpikir dalam Al-Quran, kita menemukan berbagai ketentuan seperti takluna dan kata fakir yang dalam berbagai bentuk terulang dalam Al-Quran 18 kali. Koluna dalam berbagai bentuknya 49 kali. Ada yang 16 Al-Bab. Yang kedua ada berpikir negatif dan positif dalam Al-Quran. A, berpikir negatif. Kata takfuruna, berpikir yang bersifat negatif dalam Al-Quran mengarah kepada hal-hal yang berkaitan, diantaranya hukum mengenai khamr dan judi seperti yang tergambar dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 219 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manfi'un lin-nasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiquna qulil 'afwa kadzalika yubayyinullahu lakum al-ayati la'allakum tatafakkarun. Artinya, mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi, katakanlah pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan, katakanlah yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir. Ayat tersebut sebagaimana yang dinyatakan oleh Syihab adalah berbicara tentang khamr dan judi. Nabi Muhammad SAW diperintahkan Allah untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut. Yang
Yang ke B, berpikir positif. Kata yakuluna, berpikir yang bersifat positif mengarah kepada hal-hal diantaranya menyangkut penciptaan alam dan fenomenanya, sebagaimana tergambar pada Quran surat Al-Baqarah ayat 164 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai min ma'in fa ahya bil ardi ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyahi was-sahabil khari bainas sama'i wal ardi la ayatil liqaumin yaqilun. Artinya, sesungguhnya dalam menciptakan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidup di bumi sesudah mati keringnya, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Ayat tersebut mengajak manusia untuk berpikir, untuk merenungkan menyangkut banyak hal, di antaranya satu, berpikir dan merenungkan tentang penciptaan langit dan bumi. Ada problem solving. Ada 3 pemecahan masalah itu. Yang pertama, pengertian. Yang kedua, faktor yang berpengaruh dalam proses problem solving. Yang ketiga, langkah-langkah problem solving. Yang pertama, pengertian. Secara umum yang dimaksud dengan problem adalah sesuatu yang timbul apabila ada konflik antara keadaan satu dengan yang lain dalam rangka mencapai tujuan. Menurut pandangan aliran pengolahan informasi, orang menghadapi problem bila ada tujuan yang ingin dicapai tetapi belum ditemukan sarana untuk sampai pada tujuan itu. Yang kedua, ada faktor yang berpengaruh dalam proses problem solving. Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi proses dalam problem solving, yaitu motivasi, kepercayaan dan sikap yang salah, kebiasaan dan emosi. Yang A, motivasi. Motivasi yang rendah akan mengalihkan perhatian, sedangkan motivasi yang tinggi akan membatasi fleksibilitas. Yang ke B, kepercayaan dan sikap yang salah. Asumsi yang salah dapat menyesatkan kita. Bila kita percaya bahwa kebahagiaan dapat diperoleh dengan kekayaan material, kita akan mengalami kesulitan ketika memecahkan penderitaan batin kita. Kerangka tujuan rujukan yang tidak terhormat menghambat aktivitas pemecahan masalah. Yang ke C, kebiasaan. Kecenderungan untuk mempertahankan pola pikir tertentu atau melihat masalah hanya dari satu sisi saja, atau kepercayaan yang berlebihan dan tanpa kritis pada pendapat otoritas menghambat pemecahan masalah yang efisien. Yang kedua, emosi. Dalam menghadapi berbagai situasi, kita tanpa sadar terlibat secara emosional. Jadi emosi ini tuh mewarnai cara berpikir kita sebagai manusia yang utuh. Kita tidak dapat mengesampingkan emosi. Yang ketiga, ada langkah-langkah problem solving. Langkah-langkah problem solving itu yang dikemukakan oleh Gray, yang dipergunakan ada 6 langkah. Yang pertama, mengerti masalahnya. Kesadaran ini penting agar ada dorongan kuat untuk memecahkan supaya dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Yang ke B, mengumpulkan keterangan atau data. Apabila sebuah problem telah dimengerti, maka perlu mendapat tentang hal yang bersangkutan dengan problem itu. Yang ke C, memformulasikan atau pemecahan masalah yang mungkin. Apabila suatu hipotesis nampaknya tidak dapat diharapkan, maka ia meninggalkan penyelidikan literatur dan melanjutkan langkah-langkahnya. Yang kedua, mengevaluasi hipotesis. Yang ke E, jika hipotesis tidak dapat berhasil, maka perlu kembali penyelidikan literatur. Tetapi apabila percobaan berhasil, maka dapat diteruskan ke langkah berikutnya. Yang kesimpulannya dari materi berpikir ini adalah suatu proses mental yang bertujuan memecahkan masalah. Berpikir merupakan proses yang menghasilkan representasi mental baru melalui transformasi yang melibatkan interaksi yang kompleks. Proses berpikir dalam perspektif Al-Quran dibagi menjadi positif dan negatif.
Ada dua itu, positif dan negatif tadi. Berpikir positif itu menyebutkan penciptaan alam dan fenomenanya, sebagai contoh yang diambil dari Quran surat Al-Baqarah tadi ayat 164 yang berisi Allah menurunkan air dari langit, dan dengan air itu hiduplah sebuah bumi yang sudah lama kering, dan disebarkan oleh Allah segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sedangkan berpikir negatif menyebutkan hukum mengenai khamr dan judi. Sebagai contoh yang diambil dari Quran surat Al-Baqarah tadi ayat 219 yang berisi khamr dan judi, itu keduanya terdapat dosa yang sangat besar sekali dan beberapa manfaat manusia. Akan tetapi dosa khamr dan judi lebih besar daripada manfaatnya. Diturunkan dua ayat di atas menggiring manusia untuk berpikir secara positif maupun negatif. Faktor yang menjadi pengaruh dalam pemecahan masalah yaitu motivasi, kebiasaan, dan emosi. Sekian, terima kasih. Presentasi kali ini saya tutup. Apabila ada kurangnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.